Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala berkata Jabir, sami'tu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Rasul, inna bainar rajuli, sesungguhnya antara seorang laki-laki, wa bainas syirki, dan antara kemusyrikan, wal kufri, dan kekafiran, opo tarkas sholati, meninggalkan sholat. Jadi sungguh di antara seorang laki-laki, artinya yang memisahkan antara dia dan antara kemusyrikan dan kekafiran itu adalah sholat. Begitu sholatnya ditinggalkan, ya sudah, wis ora enek bedane. Ya, dia masuk ke dalam kemusyrikan, masuk ke dalam kekafiran. Jadi seseorang itu terhalang dari kemusyrikan, dari kekafiran selama dia masih mengerjakan sholat. Nah, begitu sholatnya ditinggal, artinya tidak dikerjakan, ya sudah, dia masuk ke dalam kemusyrikan, masuk ke dalam kekafiran. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi, al ahdu utawi janji atau perjanjian, alladzi yang bainana antara kami, wa bainahum, dan antara mereka, iku as-sholatu, sholat. Jadi perjanjian yang ada di antara kami dan di antara mereka itu adalah sholat. Jadi kalau ada ikatan janji atau perjanjian, nah itu kan artinya harus saling menjaga, melindungi, ya kan? Kemudian saling menolong, saling mengasihani selama masih ada sholatnya itu. Berarti perjanjiannya itu masih berjalan dengan baik. Paman, maka barang siapa tarokaha, yang meninggalkan diaman ha pada sholat, fakot kafaro, maka sungguh kafir dia. Ya, yes, dia sudah menutup hatinya, berarti ya sudah tidak ada perjanjian lagi di antara Nabi dan antara orang tersebut. Wa an Sakik ibni Abdillah at-Tabi'i, al-mutafaq, yang disepakati, ala jalalatihi, atas kemuliaannya, rahimahullah, qala berkata Sakik, karena ada sopo ashabu Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yarawna, tidak melihat mereka, sayan pada sesuatu, minal a'mali, dari pengamalan, tarkuhu utawi meninggalkan sai tersebut, iku kufrun, kekafiran, goiros sholati, selain sholat. Ya, jadi kalau masalah zakat itu
itu masih ada hal-hal yang istilahnya apa ya, toleransi. Nah, tapi kalau sudah meninggalkan sholat ya sudah alamat itu. Toleransinya zakat ya perlu diketahui ya. Jadi miskinnya orang dulu dan orang sekarang itu terutama di Indonesia itu beda. Atau mungkin dalam kondisi perang. Kondisi perang misalkan. Dan ya betul-betul tidak ada makanan. Betul tidak ada makanan. Jangankan kok satu sok bahan makanan, wong sesuap dua suap nasi itu tidak ada. Ya kan? Nah itu kalau kondisinya seperti itu dan semua orang itu kondisinya seperti itu ya sudah, itu masih ada semacam toleransi lah. Umpama enggak zakat itu masih anu. Tapi kalau di Indonesia ini HP-nya aja paling enggak harganya 1 juta, motornya 5 juta, motor jelek itu. Terus ya punya rumah, bajunya 10 setel lebih, terus apa, tiap hari ya makan nasi. Itu kalau alasan miskin ya itu ndak bener kalau seperti itu. Ya dolen HP-mu ngono ae, cukup ya zakat sak omah. Ya, tuh. Jadi kalau zakat memang kondisi memang yang sak negara itu kacau, perang, betul-betul ndak ada makanan, nah itu masih bisa dianulah ya. Nah kalau sholat ndak bisa, wong Nabi perang saja ada istilah sholat khauf yang diabadikan di An-Nisa itu kan, sholat sambil bawa senjata, sebagian ada yang jaga, nah gitu. Sehingga layak kalau para sahabat Nabi mengatakan orang kalau sudah ninggal sholat ya sudah kafir, sudah titik. Itu ya, yes, ninggal sholat ya yes, kafir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalama sesungguhnya pertama kali apa-apa. Yuhasabu yang dihisab bihi dengan ma sopo al abdu hamba. Yaumal kiamah di hari kiamat min amalihi dari pengamalannya iku sholatuhu sholatnya. Nah ini diperhatikan. Jadi amalan yang pertama kali dihisab itu adalah sholatnya. Ya, sehingga harus betul-betul diperhatikan ini. Jadi khusyuknya, tumak ninahnya, kemudian jaga waktunya. Gitu. Fa'in sholahat maka seandainya baik apa sholat, jawabnya fakot aflah maka sungguh beruntung dia. Wa anjaha dan selamat dia. Najah itu apa? Berhasil, ya, sukses. Nah kalau sholatnya baik, nah berarti ya dia beruntung, nah dia sukses itu. Nah, wa in fasadat dan seandainya rusak apa sholat, wah fakot khoba maka sungguh rugi dia orang, wa khosiro, khoba itu ya rusak, wa khosiro dan rugi dia, ya rusak ya rugi, Salate elek, wah itu. Pak inin takoso, maka seandainya berkurang itu artinya selama di dunia itu
menjalankan kewajibannya itu tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Sholatnya itu tidak sempurna. Contohnya seperti itu. Atau zakatnya harusnya sak sok, kurang sak kepol misalnya. Nah, itu contohnya seperti itu. Pokoknya kewajiban yang dia lakukan itu tidak dia tunaikan secara sempurna. Min faridotihi, dari kewajibannya hamba, opo sayun sesuatu. Qala berkata sopo Rabbu Tuhan azza yang maha mulia, wajalla dan maha agung. Ungduru, melihatlah kalian para malaikat, hal apakah li abdi bagi hambaku minta tawuin dari ibadah sunnah. Nah ini, jadi fungsinya sholat sunnah, terus sodakoh sunnah, nah, termasuk puasa sunnah itu. Nah untuk ini, payukam malu, maka disempurnakan minha, dari ibadah sunnah, opoma apa-apa intakoso, yang kurang opoma minal faridoti, dari faridoh, dari yang wajib itu. Nah, tuma kemudian takunu ada opo sairu akmalihi, seluruh pengamalan-pengamalannya hamba, ala hada, berdasarkan ini. Nah itu, sholat misalnya, oh ini pernah ini lupa rakaat, ya kan, kurang satu rakaat misalnya. Ayo dilihat ada cadangan sholat sunnah enggak? Oh ada, disempurnakan. Oh puasa, oh ini waktu puasa ini pernah apa gibah, ngerasani koncone misalnya. Ya, ada cadangan puasa sunnah apa enggak? Oh ada, diambil. Oh zakat, ini zakatnya kurang, seharusnya sekian cuma dibayar sekian. Nah, ada ndak cadangan sodakoh sunnahnya? Ada, ya sudah, disempurnakan seperti itu terus, ya, sampai haji dan lain-lain, ya seperti itu. Kalau ndak ada, ya alamat, ya tetap dihitung tidak sempurna, gitu. Ya, kalau ndak ada ya tetap dihitung tidak sempurna.